mesin cuci LG ya, ini keluarnya suaranya kasar. Kita tes dulu sebelum kita bongkar, kita pastikan ya apakah masih normal yang lainnya. Kita tunggu spin ya. Nah ini ya suaranya ya. Suaranya kencang. Kita matikan aja, kita bongkar. Kita cek ya drumnya. Nah ini ya, ini bearing dalam rusak, tinggal ngelihat segitiganya kemakan apa enggak. Kalau enggak ya tinggal ganti bearing. Ini ya cara ngetes bearing. Kita buka baut belakang semua ya, baru nanti pindah ke bagian depan. Ini setelah baut luar, sekarang dalam ya, kita buka ini groundnya. Terus ini sensor, ini elemen pemanas. Ini kita buka juga 1 2, baru kita buka ini, baru kita copot dinamonya. Kunci 10 ya, ini bocor bekasnya. Baru nanti kita pindah ke bagian depan. Bagian belakang udah habis, ke depan. Lalu kita copot soketnya, tutup atas, tarik aja. Nah, baru baut-baut depannya. Nah, ini baru kita congkel ya. Selanjutnya kita buka karetnya. Ini ya karetnya, pernya bagian sini. Baut atas ya, ini 1 2 3 4 ya, kita buka semua. Buka modulnya ya, baut sini sama 2 langsung ini ya, tekan ya, jangan asal tarik. Nah udah ya, baru kita buka semua bautnya ini, baru kita tarik gasing depan. Ini kita buka semua ya, tinggal 1 juga di bawah. Kita buka semua, baru angkat ke atas. Setelah kita buka baut, langsung kita buka door locknya aja ya, tinggal dipencet, tarik ke bawah ya, baru kita angkat. Habis ini kita buka pemberatnya. Kita buka ini ya, baru kita buka ini kabel. Kita buka semua, baut 1 2. Kita buka ini ya, kunci 10, tinggal kita buka semua. Kita turunin pemberatnya ya. Udah kita buka semua pemberatnya, baru kita buka karet-karet ya, selang-selang. Juga habis itu kita buka shock breaker ya, ini ya. Cara bukanya ini kunci 13, masukin ke belakang ya, belakang sini.
baru ini kita congkel ya. Nah, sini juga sama, masukin kunci shock. Nah ini kita congkel juga. Nah kalau macet diputer ya. Nah kalau macet diputer. Untuk bagian bawah belakang ya, untuk belakang bagian bawah yang dibuka, karena untuk atas nggak ada spernya. Nah ini ya bagian sini ya, kalau di atas nggak ada spare, jadi buka di bawah, ini tinggal congkel sama aja. Nah udah ya, baru kita buka semua, langsung kita angkat drumnya ya, langsung kita angkat aja ya drumnya. Nah kita masukkan ke pinggir-pinggir dulu, baru kita angkat tangan gua ya. Jadi nggak bisa kita videoin untuk proses ngangkatnya, cuman ya kayak gini. Ini kita naikin, cantelin sini, lepas satu baru angkat. Kita lepas ya belakang, baru kita angkat, pegangin ini sama itu, angkat ke depan, tinggal buka bautnya. Selanjutnya tinggal kita buka baut-bautnya ya, kunci 10 semua, baru kita angkat ya. Kita buka semua bautnya, langsung kita angkat tutupnya ya, baru kita angkat drumnya ya. Ini kan susah ya caranya, kita gedor ya, kita kasih tutorial cara buka drum ya. Kita pasang baut dulu, ini kita pasang baut, jadi nanti pas kita gedor posisi bautnya yang ke bentur ke bawah ya. Nanti kita pasang baut dulu. Selanjutnya kita congkel silnya ya. Ini ya bearingnya bocor, jadi kena air. Langsung kita buka aja bearingnya, ini udah ngeblak bearingnya ya, ini pakai kunci. Kondisi bearingnya yang belakang udah hancur, yang depan udah bocor, tinggal kita ganti bearingnya. Silnya masih bagus. Untuk segitiganya ya, segitiganya udah kemakan sisi sini ya. Ini kalau nggak diganti halus waktu diganti bearing, tapi biasanya hitungan bulan kasar lagi, karena yang muter nanti asnya ya, harusnya yang muter bearing.
Nah, nanti yang muter sisi sini, harusnya sisi sini yang muter ya, karena nggak rapet jadi nanti muter sini, ini nggak kerja, jadi biasanya nggak lama rusak. Nah, sebelum kita ganti bearing ya, kita cuci dulu biar kotorannya bersih ya. Ini udah sebulan lebih nggak dipakai, jadi kotorannya kering, jadi agak keras, nanti kita bantu sikat pakai sabun juga ya. Ini karena udah lumayan dalam ya ini kalau langsung kita pasang biasanya nggak lama ya, hitungan bulan jebol lagi bearing, karena bearingnya nggak kerja, yang muter asnya. Ini caranya kita kasih lem besi ya, karena orangnya belum mau ganti, suruh ngakalin, solusinya kita tebelin pakai lem besi tipis-tipis, nanti pas mau masang kita tambahin lagi, jadi dia biar nempel ke bearing ya, jadi nanti bearingnya nggak gerak. Ini langsung kita aduk aja ya, kita aduk, kita lem tipis-tipis, nutupin daging ya, tapi jangan full, nanti yang paling pinggir di sisi belum kering kita pasang ya, jadi nanti gigit. Kita kasih lem ya, kita puter sampai lebih tinggi dari belakang ya. Nah ini ya, nanti setengah kering baru kita tambahin lagi dikit, kita pasang ya. Ini untuk daging dalam ya, kita ratakan. Ini ya, tinggal kita rapikan ya. Sekarang kita pasang bearingnya ya, untuk yang dalam pakai 630E. Sekarang kita pasang ya bearingnya, untuk yang dalam pakai 6206Z ya. Kita cari yang ada Z-nya ini penutup, jadi pelumasnya rapat di dalam. Langsung kita pasang aja, caranya kita masukin, baru kita kasih ratakan bearing yang lama ya. Jadi nanti yang kita pukul bearing yang lama, kita pukul sisi pinggir sini ya, sisi pinggir sini kita pukul, jadi nanti sininya aman ya. Soalnya kalau kita pukul di sisi sini takutnya kena bagian sini, nanti pelornya nggak lancar ya muternya. Jadi aman pakai ini, jadi kita mukulnya di sini ya, gitu. Langsung kita pasang. Nah, ini kita pasang ya.
masuk ke besi sini semua ya, baru kita pasang sealnya. Ukuran bearingnya 37, 66, 9,5, 12 ya, langsung kita pasang. Untuk masang sealnya mah tinggal tok aja udah ya. Kalau kurang ini tinggal pukul pinggir-pinggirnya. Aman ya. Tinggal untuk bearing belakang sama kayak tadi caranya ya, kita kasih tatakan bearing yang lamanya, jadi biar nggak kena pukul tujuannya ya. Langsung kita pasang, baru nanti kita pasang ke segitiga. Bearing luar ya, untuk bearing luar pakai 6205, caranya sama kayak tadi ya, jadi nggak kita videokan. Tinggal kita buka plastiknya, kita masukin, kasih tatakan biar nggak kena pukul ya. Langsung kita pasang aja. Pasangnya udah rata ya, dan ini nggak ada luka ya, karena kita mukul sisi pinggir, jadi ini aman ya. Ini kalau penyok biasanya muternya berasa kayak ada macet-macet gitu ya. Ini udah aman, tinggal kita pasang ke segitiga, kita kasih lem lagi. Nah ini udah mulai kering ya, kita ratakan biar rata kayak atas, baru nanti kita kasih lem tambahan ya, buat ngelengketin ke bearing. Nah ini ya, kita ratakan. Ini udah kita halusin ya, udah halus, tinggal kita kasih tipis-tipis ya biar lengket ke sana, baru kita pasang drumnya. Kita kasih ya tipis-tipis, langsung kita pasang, baru kita baut press ya. Tinggal kita pasang, kita tarik dari atas ya, karena ini udah ngepres. Nah nanti tinggal kita kencengin naik gitu. Nah ini udah naik ya. Sampai keangkat ke atas ya. Nah ini udah mentok, baru kita tambah ring kalau kurang ke atas. Kasih ring 2 ini ya. Nah udah ya, tinggal kita lihat apakah masih belum sampai atas. Sampai atas ya, kurang naik dikit lagi. Ini udah bisa pakai ini ya, langsung kita terap untuk nyeting, jadi dia naik lagi dikit lagi. Habis itu kita buka, nanti kita rapikan di mesin ya. Nah, ini udah tinggal sekali lagi udah sampai atas ini. Nah kita tes, kita buka. Nah udah rata ya, udah aman, tinggal kita pasang drum, kita rapikan. Insya Allah kuat ya. Kalau udah posisi masuknya udah susah gitu, berarti udah nggak oplak di dalam ya. Langsung kita pasang itu ya, ada ini, jangan sampai itu masuk ke sisi sini ya. Langsung kita pasang, kita baut. Kita baut aja ya. Setelah kita baut langsung kita pasang ke sana. Kita baut semua ya, kita pasang selang dulu, baru kita angkat. Jadi kita pasang selang, karena kalau udah ada tabungnya susah nanti ya. Kita pasang ya, tinggal masukin aja, gantungin. Nah di situ baru kita pasang shockbreaker. Nah ini cara masang shockbreakernya, tinggal masukin aja. Kita masukin ini langsung, yang belakang juga sama ya. Kita masukin. Ya. Yang sini juga sama ya. Nah ini kita lurusin. Nah ini tinggal kita masukin juga ya. Oke, habis ini kita pasang selang-selang, kita pasang pemberat ya.
selanjutnya kita pasang selang ini. Nah, ini depan, belakang. Ini tinggal kita masukin aja. Untuk yang ini kita pakai tang jepit ya. Ini kita masukin cowakannya, ini kita pakai tang jepit. Nah, ini ya. Nah, ini udah masuk, tinggal kita rapikan. Kita pasang selang, kita pasang pemberat ya, kita baut. Nah, ini setelah baut baru kita pasang ini. Baru kita pasang cover depan ya. Pasang ini ya. Kita pasang ini sama ini ya. Ini tandanya di sini ya, di atas. Langsung kita baut, baru pasang cover depan. Baut 1 2 ya. Ini kita pasang, kita klem. Sekarang kita pasang mod. Ini ya. Kita pasang door lock. Kita pasang door lock, langsung kita baut, baru kita pasang modul ya. Kita pasang aja ini. Nah, udah, tinggal kita baut ya. 1 2 3 4 6 ya. 4 5 ya. Kita baut, baru modul. Kita baut semua ya. 1 2. Udah, sekarang kita pasang modul. Baru baut ini 1 2 3 ya. Tinggal tancap aja. Langsung kita baut ya. Habis itu kita pasang karet gasket. Kita pasang modul, kita pasang tempat sabun, kita pasang karet gasket ya, karena udah sering kita posting, jadi tadi nggak kita videoin ya. Nah, yang paling penting ini ya, kalau segitiga kemakan dia habis ganti bearing digoyang bisa ya, ini pasti ada speleng. Nah, ini karena kita udah ngelemnya tadi rapet, jadi ini nggak ada goyangnya ya. Nah, ini berarti udah segitiganya udah rapet ya. Nah, insya Allah aman tuh. Jadi biasanya kalau segitiga kemakan bearing baru ini masih ada celah, ini diangkat-angkat ini udah nggak ada sama sekali, jadi udah aman ini ya. Tinggal kita pasang bagian belakang, udah selesai ya, tinggal bagian dinamo sama kabel belakang. Nah, tinggal kita pasang kabel-kabel ini. Kabel elemen, di situ ini dinamo ya, tinggal kita pasang mur sama baut-baut aja, pasang kabel. Nah, kita baut yang bagian ada besi-besinya ini ya, 1 2 3 ini ya. Nah, langsung kita baut ke belakang, langsung kita rapikan ya. Rapikan semua kabel-kabel, tinggal kita kencengin aja ya. Udah aman, tinggal kita tutup, kita tes. Setelah kita rapikan semua ini ya, langsung kita tes spin, kita dengarkan suaranya. Nah, ini udah spin ya. Nah, ini udah ngunci, tinggal kita tunggu RPM tingginya. Udah halus ya tuh. Ini udah halus nih. Suaranya udah nggak ada ya. Ini udah menit ke-6, RPM udah di atas 1000. Nah, udah amannya, tinggal kita tutup, kita pasang ke dalam. Nah, ini langsung ya, kita tes nyuci. Nah, ini udah ada isinya nih ya. Udah halus, sudah aman, siap dipakai lagi.